Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Pemirsa yang di studio, kemudian pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada, yang insyaallah semuanya kita doakan sehat walafiat. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang mempererat persatuan dan kesatuan. Mempererat persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan diskusinya, Ustadz. Masih semangat ya Ibu-Ibu? Nuansa iman? Alhamdulillah. Saju di hati, Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan ya Ustadz ya, terkait dengan pembahasan kita tadi, sepertinya kita berdialog dan berdiskusi juga bersama ibu-ibu kita. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Ya, langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Perkenalkan, nama saya Mardia dari Majelis Taklim Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Kecamatan Nanggalo. Ingin bertanya Ustadz, bahwa kekuatan itu ada di dalam persatuan kalau kita bersatu. Nah, kalau sekarang kita lihat baik di lingkungan kita maupun di media sosial, banyak sekali terjadi hal-hal yang bentuknya mengarah kepada perpecahan, yang akan berdampak kepada perpecahan dan akan menghancurkan kekuatan. Kira-kira bagi kita ini orang awam ya, yang suka kita lihat di lingkungan kita ada, di media sosial ada, kadang-kadang kita tidak bisa memilah-milahnya. Kira-kira apa kiat-kiatnya untuk menghadapi hal yang demikian? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, sangat bagus ya Ustadz ya. Karena memang apalagi di media sosial perang netizen juga banyak begitu ya. Kita tidak menutup kemungkinan bisa terbawa arus juga dengan perdebatan tersebut yang bisa menyebabkan perpecahan. Seperti apa nih Ustadz kiat-kiatnya? Yang pertama kita kaitkan dulu dengan media sosial ya Bu ya. Kita juga tidak bisa menafikan perkembangan teknologi, karena memang zamannya zaman perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, kita juga tertinggal. Hanya dalam Islam ini ada prinsip Ibu, ya. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, ya kan? Kalau datang kepadamu ya seorang yang fasik, ya kan, membawa berita, ya, atau datang di WA Ibu gitu ya, di TikTok Ibu, ya, Instagram Ibu, lewat dia membawa informasi, maka informasi itu memang sangat penting kita teliti terlebih dahulu kebenarannya. Nah, jadi fatabayyanu kata Allah. Tabayyun dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dibaca dulu. Ini kadang-kadang kita di media sosial Ibu belum dibaca sudah di-share lagi. Ya nak Bu? Kadang dibaca pangkalnya aja. Ya kan? Di atasnya karena temanya bagus. Ke bawah belum dibaca lagi. Langsung dia share.
Nah, ini berarti kita tidak tabayanu, tidak teliti gitu. Harusnya kita lebih teliti, ya kan? Tabayun dulu. Nah, tanya dulu, baca dulu, pahami dulu. Kalau ada orang yang bisa kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Begitu kira-kira Ibu. Kalau kaitnya dengan media sosial, supaya kita tidak terbawa arus. Ya kan Bu? Apalagi zaman sekarang kan. Nah, sekarang kan masa-masanya politik misalnya. Kita harus hati-hati gitu. Ya, kita memang harus tabayun terus, harus lebih teliti. Paham ya Bu? Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, di lingkungan kita ini, memang namanya hidup Ibu, hidup bertetangga, problematika dalam bermasyarakat itu pasti ada. Tapi sebagai warga yang baik, apalagi orang yang beriman, selagi kita tidak diajak untuk terlibat, maka jangan ikut campur urusan orang. Urus saja urusan Ibu dulu, selesaikan. Ya. Ya kan? Kecuali nanti minta tolong dia, Uni, minta tolong saran Uni kira-kira. Baru lagi saran. Kadang-kadang kita hidup bermasyarakat ini nggak dibawa ikut, kita ala satu lo mengumpuri kawan. Ayah enggak mau? Asik ya Ustaz? Asik aja dia memprovokasi gitu, menjadi provokator. Dan sebab itu ketika kita hidup bermasyarakat, ketika memang tidak diajak untuk menyelesaikan, tidak diminta untuk saran dalam penyelesaian masalah, jangan ikut campur dulu. Tapi gimana batasannya kita dalam kategori tidak ingin ikut campur atau lebih ke tidak mau tahu aja dengan lingkungannya, Ustaz? Bagaimana cara kita batasannya? Berbeda dengan tidak ingin tahu gitu. Kalau tidak ingin tahu memang tak peduli sama sekali. Ya kan? Kita peduli sebenarnya, tapi kita sedang membatasi bagaimana momennya bisa kita memberikan nasihat atau saran. Kalau memang diajak nanti diminta tolong, Uni menurut Uni kira-kira kan begitu. Di muka rumah amboku ada pohon mangga mani. Daun yo kasabalah. Tibo babuah, menurut Uni kira-kira. Wak saran di situ. Dalam ajaran Islam Ibu, kalau ada mangga di muka rumah, kalau laba buah beko, 6 buahnya ndak punya awak lain. Ya Bu ya. Itu kan saran yang baik, karena mungkin orang yang bersangkutan tadi belum paham. Ya kan? Pengajian tak pernah ikut, ya nak Bu? Majelis taklim di masjid di sebelah rumah tak pernah ikut, pengajian di masjid tak pernah ikut. Tentu ilmu agamanya masih kurang. Ibu yang rajin ke majelis taklim, rajin ikut pengajian, ilmu yang sudah didapat bisa disampaikan juga, dan itu juga ibadah nilainya. Ya kan? Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Ketika Ibu menyampaikan saran kebaikan, ilmu yang sudah dipelajari kepada tetangga itu, maka Ibu mendapatkan amal jariyah. Ya Bu ya. Jangan provokasi. Kalau provokasi yang Ibu lakukan, maka Ibu dapat dosa jariyah. Na'udzubillah. Itu ya. Baik Ustaz. Bukan amal jariyah lagi, tapi dosa jariyah. Begitu kira-kira Ibu. Sudah terjawab ya Bu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menambah ilmu juga untuk kita bersama. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim kita hari ini, dan tentunya terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan Nuansa Iman. Saya Afrin Nurzakia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.